Hai para pecinta drakor dimanapun kalian berada, yang tidak cinta nggak apa-apa akan tetap saya sapa dan berharap kalian akan cinta sama aku. Apaan sih gue? Maksudnya cinta sama review drakor dari channel aku. Kali ini aku mau ngerangkum dan nge-review drama Korea bergenre komedi romantis, dan sesuai judulnya tentu ada unsur misterinya. Drama ini dibintangi oleh Jo Jung Suk sebagai Kang Sun Wo, chef ganteng yang kepercayaan dirinya di atas rata-rata narsis dan gengsian. Kemudian ada Park Bo Young sebagai Na Bong Sun yang bekerja sebagai asisten dapur di resto milik Chef Kang. Diceritakan nenek Na Bong Sun ini seorang cenayang sehingga Na Bong Sun bisa melihat penampakan hantu. Itu membuatnya ketakutan sampai sulit tidur sehingga dia selalu lemas dan ngantuk saat di tempat kerja. Kemudian ada Kim Seol-gi sebagai hantu penasaran yang suka banget lihat cowok ganteng dan seksi. Dan inilah, oh my gosh. Film dimulai dengan sesosok hantu yang sedang berlari karena akan ditangkap oleh dukun untuk dikembalikan ke alam baka. Tapi si hantu yang bernama Son Ai ini menolak karena dia merasa ada sesuatu di balik kematiannya. Son Ai tidak ingat kenapa dia mati. Sampai akhirnya dia melihat Bong Sun sedang duduk dan Son Ai merasuki Bong Sun. 그렇지, 간다. 야, 너부터 빨리 들어. 물건이 찾았어요. Sampai di tempat kerja Bong Sun menjadi aneh. Dia yang selalu 5L mendadak sanggup ngebanting Chef Kang. Ya iyalah, orang lagi kesurupan. Bahkan Bong Sun yang pemalu mendadak agresif sampai ngintipin beberapa pria yang sedang mandi. 어머나. Oh my god. Lanjut, saat kembali ke kosannya Bong Sun kaget karena semua barangnya sudah ada di luar dan kamarnya pun sudah diisi orang lain. Ternyata dia diusir pemilik kos karena sudah 2 bulan tidak bayar kos. Ya iyalah, 2 bulan gak bayar kos. Bong Sun yang saat itu masih kerasukan gak tahu harus kemana, akhirnya memutuskan untuk menyelinap ke resto. Chef Kang yang memergoki awalnya ngomel-ngomel, tapi karena kasihan Chef Kang mengizinkan Bong Sun untuk sementara tinggal di gudang. Scene beralih, Son Ai yang masih merasuki Bong Sun mengingat dulu saat masih hidup dia mengurus resto kecil bersama ayahnya. Dia sering mengantar makanan ke kantor polisi yang berada tidak jauh dari resto, dan Son Ai sangat menyukai petugas Choi. Ah ya, di sini juga ada cantik Park Jung Ah yang berperan sebagai Lee So Hyung. Jadi ceritanya dulu Chef Kang sekampus sama So Hyung dan Chef Kang sangat menyukai So Hyung, tapi saat itu So Hyung sudah bertunangan dan sepertinya sampai saat ini Chef Kang masih menyimpan rasa terhadap So Hyung. Lanjut, karena hujan-hujanan Chef Kang terkena demam. Kawas budak bulon waya tuh hujanan. Bong Sun berinisiatif membawakan bubur. Tapi demam membuat Chef Kang berhalusinasi, dia melihat Bong Sun seperti So Hyung. Lalu Chef Kang mencium Bong Sun. Ternyata So Hyung pun diam-diam menyukai Chef Kang. So Hyung menemui Chef Kang dalam keadaan mabuk dan dia menyatakan kalau dia menyukai Chef Kang, lalu mencium Chef Kang. Bong Sun yang melihat kejadian itu merasa sedih dan dia takut kehilangan Chef Kang, segera mencari Sun Ai dan meminta Sun Ai untuk merasuki tubuhnya. 뭐 나한테 빙의하라고. 셰프님 내 걸로 만들어줘. Lucunya saat Bong Sun kerasukan hantu Sun Ai, dia ngedadak agresif dan ngejar-ngejar Chef Kang. Hal itu ngebuat Chef Kang salting dan pada akhirnya menyukai Bong Sun. Tapi dibalik itu hantu Sun Ai menjadi sedih karena ternyata dia juga menyukai Chef Kang. 그만할까요? 그만할까요? 안 할게요. 됐어. 진짜요? 그만하자. 아 그만해도 참. Dalam drama ini ada 3 scene yang menurutku lucu banget. Yang pertama saat Chef Kang mengadakan makan malam romantis untuk Bong Sun sampai akhirnya
Tapi sebelum terjadi hal yang diinginkan, Bongsun berlari. Ditinggal seperti itu membuat Sep Kang bingung, kesal, malu yang campur aduk jadi satu. Sabar bro, aku tahu gimana perasaanmu. 너 혼내게 해주고 이걸. 네, 됐어, 됐어. Yang kedua saat Bongsun kebingungan karena kamarnya tergenang air. Lalu untuk sementara Bongsun tidur di kamar Sep Kang dan kelecuan pun terjadi. 아, 분위기. 사람 가지고 노는 것도 아니고. 밀당이야? 어? Yang ketiga saat Bongsun mengobati luka bakar di punggung Seojeon. Sep Kang yang melihat itu cemburu dan marah-marah nggak jelas. Belum lagi para awak dapur yang mengatakan kalau Bongsun dan Seojeon ini serasi. Udah deh, itu ngebuat Sep Kang meradang. 그럼 먼저 나가고 있습니다. 먼저 볼게. 야, 나 아직 얘기 안 끝. 뭐야지 진짜. 나 고민 상담 뭐 이렇게 하냐? 이렇게 해? Untuk cerita misterinya diwakili sama Son Ai dan petugas Choi. Misteri tentang mereka berdua sedikit demi sedikit tersaji di tiap episode, benar-benar bikin penasaran dan bertanya-tanya. Sampai akhirnya Son Ai mengingat penyebab kematiannya. Flashback ke 3 tahun yang lalu. Malam itu petugas Choi tidak sengaja menabrak seseorang, tapi bukannya menolong, dia malah melindas kaki si korban. Dan orang yang tertabrak itu adalah Eun-hye, adik Sep Kang. Son Ai yang melihat kejadian itu langsung menelepon petugas Choi untuk memberitahu bahwa ada kejadian tabrak lari, tanpa dia sadari bahwa si petugas Choi lah pelaku tabrak lari itu. Sampai akhirnya Son Ai melihat mobil petugas Choi dan dia menyadari bahwa petugas Choi lah pelakunya. Ketika melihat itu Son Ai berlari, tapi petugas Choi menangkapnya, membunuh Son Ai dan membuangnya di jembatan. Dan Eun-hye harus mengubur cita-citanya sebagai balerina karena kecelakaan itu membuat kakinya lumpuh. Eun-hye yang frustasi mencoba bunuh diri tapi ditolong oleh petugas Choi. Lalu akhirnya Eun-hye dan petugas Choi menikah. Awalnya Eun-hye nggak tahu kalau petugas Choi lah yang menyebabkan kakinya lumpuh. Sampai akhirnya semua kejahatan petugas Choi terbongkar. Kembali ke hantu Son Ai. Karena permasalahannya di dunia sudah selesai, penyebab kematiannya sudah terungkap, Son Ai berpamitan dengan Sep Kang dan Bongsun untuk pergi dengan tenang. Dan film pun selesai. Scene akhir. Jadi di scene akhir diceritakan Bongsun sudah mulai bisa percaya diri. Dia mengikuti perlombaan memasak dan mendapat beasiswa untuk memperdalam ilmu memasaknya di luar negeri. Sehingga untuk beberapa saat Sep Kang dan Bongsun harus berpisah. Waktu berlalu, beberapa hal telah berubah. Sep Kang membuka cabang baru dan resto yang lama dikelola oleh Min So. Lee So Hyung sudah mendapatkan pasangan. Eun-hye membuka toko bunga. Dan petugas Choi yang waktu itu melompat dari gedung selamat, tapi sebagian memorinya terhapus. 솔직히 기억은 잘 안 나지만 Bongsun kembali dari luar negeri dan kini lebih percaya diri. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Ya, secara keseluruhan filmnya sangat menghibur, ringan untuk ditonton, gak bikin otak mikir, cuman sedikit menebak dan menerka. Romantisnya ada, komedinya, apalagi diramein sama kelakuan para awak dapur yang kocak banget, terutama si Saus Chef. Adegan paling kocak itu pas mereka karaokean lagu Big Bang, itu kocak banget. Selain pemeran utama, pemeran pendampingnya juga bagus-bagus aktingnya. Oh ya, dalam drama biasanya suka muncul cameo, yang biasanya diperankan oleh aktor atau aktris terkenal atau yang sedang naik daun, termasuk di drama ini. Waktu si cameo ini muncul, saya langsung teriak histeris. Seo In-guk, demi apapun, di drama ini keren banget. Walaupun cuman sebentar,
tapi meninggalkan jejak di memori ingatan. Ibarat makanan nih, dia ini hidangan penutup yang sweet banget. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya mau cari IG si ganteng Seo In Gyeok dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! 뭐 이런 거, 뭐